sebenarnya dulu kita pernah menikah ya. Menikah dulu. Ini pernikahan 2013 kita pernah nikah siri. Jadi kalau ada netizen yang dulu bilang ini settingan, nggak ada settingan sekali, karena ini real. Dan kita di 2013 sampai dengan 2015 ya, 2 tahun pernikahan. 2 tahun pernikahan. Tapi pada saat itu nggak ada orang yang tahu gitu. Nah, setelah aku sama Bagus pisahnya kenapa? Karena dulu kita masih sama-sama ego gitu ya. Jadi kita pada saat pernikahan tuh banyak kan berantemnya, nggak ada yang kalah satu sama lain. Karena dulu juga dia umurnya masih 19 tahun dan kita kan beda umurnya 10 tahun. Jadi aku udah 29 tahun, udah mapan. Mungkin aku dulu kangen dia juga maunya bebas. Jadi akhirnya kita berpisah lah pada saat 2015. Nah di 2015 itulah aku ketemu Gali. Jadi abis sama dia tuh aku sama Gali. Ya, sama Gali 4 tahun sampai dengan 2019 gitu. Ya sudah, tiba-tiba memang kan hubungan kita ini dia udah pacaran sama siapa, aku sama siapa gitu kan, karena ya kita kita mencari kenyamanan dengan pasangan. Ya cuman nggak tahu nih gimana tiba-tiba kok balik lagi ya. Ya sebenarnya balik sudah lama dari 2018 ya. 18 masih komunikasi, 19 komunikasi, 2020 balikan lagi, cuma masih keras, sama-sama keras. Akhirnya pergi lagi 2022 ya, balik lagi. Bisa lagi 3 bulan pisah, 3 bulan pisah ya kan, terus 2023 balik lagi, bisa lagi 2024 2 kali ya, 2 kali pisah. 2 kali. Pertama yang pas Januari itu, Februari aku masih keras ya, karena aku pisah. Terus di bulan Februari akhir ya, Februari akhir aku memutuskan balik lagi ke dia. Aku bilang langsung aku mau nikahin kamu sayang di bulan Mei nanti, aku bilang ya kan. Itu sih makanya ya alhamdulillah ya kan, dengan di bulan Mei ini lancar sesuai dengan janji aku kamu ya kan. Alhamdulillah akhirnya menikah. Nah, akhirnya mantap nikah tuh apa sih alasannya? Akhirnya mantap untuk menikah ini? Karena gini, ini kan tipe orang yang dia tuh sebenarnya pengen dipublikasi sih mungkin. Sementara aku juga pengen dia juga jangan pergi-pergi gitu. Jadi aku harus mengalah egois aku gitu. Jadi aku berpikir ya udah, kalau emang benar kamu mau nikah nih aku publish sekalian ya. Tapi please kita harus janji berdua ini nggak boleh keras-kerasan lagi, nggak boleh pergi-pergi lagi, apalagi udah nikah gitu. Dan alhamdulillah abah angkat aku, abah Ujang juga dia melihat tanggal lahir kita ya berdua, karena kita lahirnya hari Jumat, lahir kita hari Jumat. Jadi abah juga melihat ini auranya yang bagus untuk pernikahan kita berdua itu di bulan Mei. Makanya memang kita spontanitas aja ini ya. Kemarin juga aku di Bandung juga memang nggak undang rekan-rekan media, hanya ngundang teman-teman terdekat, mungkin sekitar 5 orang dan keluarga. Mamaku juga nggak ada yang datang, mama dia juga nggak ada yang datang. Video call sama. Karena waktunya udah mepet tanggal 31 Mei kan, aku dari kemarin sama Sunan Kalijaga kan kita ngurusin klien terus. Sebenarnya dari tanggal 17 Mei Harusnya nikahnya ya, 17 Mei. terus kita undur. Karena Tanggal kita berapa lagi yang sama bagus ya kan, akhirnya tanggal 31 ya. Nah, akhirnya tanggal 31 Mei dan itu udah jelas kata apa. Makanya kemarin itu harusnya juga aku akan nikah dulu karena aku habis tanam benang muka aku bengkak. Akhirnya aku wedding dulu baru aku foto session gitu loh. Nah kebenaran waktu itu tanggal 31 lagi waktu kita nikah ini ya, Iya, acara Persib acara ya. bola ya, Persib kan juara, bukan situ. Rame banget di Bandung tuh. Wah, pas kita ke Bandung kita untuk dari sorean kita juga balik ke hotel aja sampai jam 3 pagi kita balik. Karena kan jalanan Bandung di situ. Jadi pas kita nikah juga pas Bandung juga lagi ngadain acara, alhamdulillah menang, bolanya Persib hebat ya kan. Wow, ya. Jadi meriah banget kemarin itu kita di Bandung ya. Akhir ini nikah siri lagi tuh resmi atau Ini nikahnya resmi. Nah, terus untuk teman-teman, ya itu tadi mohon maaf sekali lagi karena tidak semuanya diundang, karena memang acara ini terselenggara berkat Tessa Mariska dan Malvinas yang punya ide gagasan, terus disupport oleh Egi yang owner dari Rumah Putih untuk kita bikin acara private party. Jadi ini artis-artisnya sahabat-sahabat yang kental yang sangat dekat saja yang diundang. Tapi jangan sedih, nanti kita juga akan mengadakan resepsi kedua, insya Allah di gedung dan lebih meriah lagi. Mungkin artisnya bisa ratusan yang datang. Bulan berapa gitu kan? Insya Allah di bulan ini sih kayaknya. Jadi doain aja buat teman-teman
mohon maaf banget karena ini banyak banget yang kecewa karena temanku banyak alhamdulillah. Jadi padahal kok nggak diundang, kok nggak diundang, karena kan juga tempatnya ini terbatas. Kalau misalnya kita undang ratusan juga kan nggak muat gitu. Nanti ada momen berikutnya ya. Ini konsep sendiri apa? Mungkin ada undang. Kenapa? Konsep Minang. Ya, kenapa konsep Minang? Karena aku adalah orang Padang dan aku bangga aku sebagai orang Minang. Menurut aku tuh memang adat Minang ya cantik, semua daerah sih cantik ya. Kemarin kita juga prosesi pemotretan adat Sunda kita pakai, ada adat Padang juga, ada internasional juga. Nah, tapi untuk hari ini dari Tessa juga bilang, aduh, iya pakai Padang aja, gue pengen deh juga jadi mempelai pakai adat Padang. Akhirnya juga support. Ya udah aku bilang iya kenapa nggak, kita harus bangga sebagai orang Padang kan. Jadi emang aku pengen tampil walaupun berat nih ya. Ini mohon maaf agak-agak layangan ya kan. Jadi memang apa ya? Ya disinilah aku bangga sebagai aku orang Padang. Tapi udah hubungin keluarga kan tadi katanya pas angkat kan ya. Jadi gini yang lucu yang sangat ya karena waktunya mepet aku sibuk banget sama tetangga yang jaga dari kemarin kan. Jadi waktunya mepet ketika akad nikah kita ijab kabul kita hanya video callan sama orang tua kita masing-masing. Jadi mama kita ini kebenaran kan mamaku udah janda, makanya bagus itu janda ya. Jadi kita nggak ada papanya. Jadi akhirnya kita yang video call mama kita aja sambil ijab kabul dulu. Mama kita ada 2 telepon menyaksikan dan bicara sampai kurang lebih 1 jam lah ya. Sebenarnya sih terharu karena kita nggak bisa, mamanya bagus ada di Surabaya ya. Mama aku ada di Jogja, makanya baru saja datang sendiri karena mama sendiri aja di acara ini tidak hadir. Bahkan keluarga sendiri aja tidak semuanya aku kasih tahu gitu. Bahkan mantan suami aku baru dari malam aku kasih tahu karena acara ini dibuat oleh Tessa Mariska dan Malvinas. Kan aku undang mereka tanggal 9, aku akan nikah tanggal 31. Nah ini tercetus itu idenya dari Tessa tanggal 29. Bayangkan sekarang kan tanggal berapa? 30. Tanggal 30 ya? Tanggal 30. Iya, 1 hari sebelum kita nikah ya. Tessa mikir ya udah kita ini deh ada wedding party nih private gitu. Jadi dari tanggal 30 Tessa Mariska ada ide, terus akhirnya tercetus di tanggal 4 ini, tanggal 4 ini. Bahkan untuk cateringnya nih jujur aja untuk cateringnya juga dari Rindang juga terima kasih banyak. Itu baru kemarin loh aku telepon. Kayaknya ini kita overload karena memang sebetulnya disediakan untuk 50 orang. Tapi yang datang terutama media, aku tahu rekan-rekan media karena aku sangat dekat, benar kan aku bilang nih media pasti nggak mungkin 10 orang yang datang. Kalau dari nama BRN itu bisa 50 dan alhamdulillah kan terbukti ya. Terima kasih buat teman-teman kurang lebih 100 orang lebih yang hadir di sini dan disupport sama Rinda Catering. Aku telepon Mbak Dini, Mbak tolong bantu nih bisa 200 orang nih kurang lebih. Alhamdulillah langsung dalam waktu kemarin, bayangkan aja mana ada orang nikah langsung cateringnya dalam berapa jam oke dan disupport hari ini. Jadi sangat spesial banget sama fotografer apa ya Republik Gambar terus ada fotografer juga dari BNI. Ada juga kue-kue dari Cantik Putri yang udah mensupport kita terutama sama Putri. Jadi senang banget nih maksudnya buat teman-teman jangan berkecil hati, doain ya nanti aku release lagi waktunya dan tempatnya harus hadir juga. mungkin nanti untuk berikutnya ada Sunda. Betul. Jadi Yang ada 2 ketiga ada lagi, session. yang ketiga internasional. Iya bisa-bisa aja karena aku di Bali. Ini doain juga. aja. Aku lagi programin untuk sponsor wedding gitu. Ya, Tapi kita doain aja. mungkin apa namanya ini kan karena sempat pergi dan hilang-hilang gitu. Iya benar. Takut nggak sih? Takut sebenarnya. Jadi jujur ya, kalau nikahnya di sini, juga sih. Tapi mungkin aku lagi hostnya aku tunggu aja. Mungkin aku lagi host ada catatan di catatan. 2 kali dicatatkan. Ya, jadi jujur aja nih sebenarnya aku nikahnya resmi. Tapi mungkin daripada nanti kalian heboh nanti nyari itu nama gua nggak ada. Ya sebenarnya nanti karena ada pertanyaan aku terbuka ya. Pertanyaan itu aku deg-degan juga karena ini sifatnya kan kayak anak-anak apa-apa pergi apa-apa pergi. Karena dia tipenya nggak mau berantem mulu ya. Dia memang tipenya kan Pendiam. dia pendiam jadi dan dia lembut jadi dia nggak suka narasi dalam arti dia nggak suka debat, dia lebih baik bermain. Cuman kalau lagi kesel itu lama banget bisa bulan-bulan kok karena kan kalau ditanya tadi takut nggak ya ada takut. Makanya tadi sebelum kami jaga juga ikut bicara
perjanjian atau seperti apa? Ya perjanjiannya sekarang aku udah publish dia yang dia inginkan, semua orang tahu bahwa dia suami aku, mau nggak mau sifat anak-anaknya udah harus dibuang. Ya kalau namanya aku kan orangnya memang apa ya, ya mungkin Pentium 10 kali kalau sebagai cewek kan udah middle fighter, ya kan pengajar juga, artis juga, semua sendiri, mungkin sedikit dominan ya. Nah ini yang mungkin dia harus agak sabar untuk dia udah tahu lah karakter, karena aku udah perkenalan maksudnya dari pertama karakter aku kan semua aku yang ngatur. Mungkin kan dulu dia pengennya dia ngatur. Nah, hal-hal yang seperti itu yang insya Allah sih kita udah ya jatuhnya kita udah nyambung ribuan kali gini kan dia udah harus tahu mengalah. Makanya saya kan memutuskan untuk nikahin di bulan Februari itu, di bulan Februari, karena banyak yang di Februari itu aku lihat dia berubah. Sebenarnya lebih kalau lagi kita debat dia lebih paham. Kalau saya pengen diam dulu kan, kalau laki kan kadang-kadang kan harusnya kalau lagi debat itu pengen diam dulu biar sama-sama pikiran tenang dan kita ngobrol lagi masalah itu sudah paham dia. Dari situ aku memutuskan untuk nikahin. Secara umur mungkin gimana perbedaannya? 10 tahun. Lebih muda. Udah mulai ini boh. Iya. Sendiri Gondrong ya. sekarang Suami yang mualaf kayak Debbie. Iya ini juga dia mau anaknya benar. Anaknya ya. Oke. Jadi ketika di 2013 dia kan mamanya agamanya Kristen. Aku sampai masuk ke pesantren sekitar 3 bulan ya Beb. Aku ini sama keluarga Islam di 2013. Nah, terus karena kita putus 2015, gimana kamu tahun berapa pindah ke Kristen? Kristen lagi. 2016 dia punya agama lain. Nah, kalau aku kan ya walaupun aku Islam mungkin sholat kita yang kayak gimana, tapi ya mau nggak mau kan kalau kita aku masuk Islam, alhamdulillah dia juga mau lagi masuk Islam ya. Jadi prosesnya sama itu pada saat malam kita rayakan, ya kita adakan di masjid daerah itu ada abang-abang juga, disaksikan juga ada apa namanya orang-orang masjid ya. Jadi diadakan di masjid Soreang, didoain, terus dikasih apa sebuah kertas juga ya. Dan ya udah baca kalimat syahadat yang kemarin. Ya sudah akhirnya alhamdulillah resmi gitu ya masuk Islam. Amin berapa sebelum nikah? Amin 1. Amin sebelum nikah. Amin 1 sebelum nikah langsung di masjid. Itu acaranya di hari Jumat, acaranya jam 2 siang setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, akhirnya dia kurang lebih sampai sore ya, waktu itu acaranya sekitar 2 jam. Besoknya baru di tanggal 31 kita menikah ya. Ini kan ya, sehari sebelumnya kita bulan madu mau kemana? bulan madu mau ke Singapura kemarin. Mungkin kalau pastinya ke Bali karena aku ada universitas di Bali. Labuan Bajo ya. Mau ke Labuan Bajo juga, insya Allah di tanggal 15 ini. Mau ya pergi-pergi keliling karena aku juga sama Irma Darmawangsa juga sebentar lagi mau syuting video klip di tanggal 13. Lagi mau keluarin lagu duet bareng sama Irma Darmawangsa, judulnya Mau Buat Buang. Dan nanti akan ada lagunya juga enak, insya Allah bakalan booming. Dan ada lagi nih, aku juga sekarang punya geng namanya The Netizen yang hadir di sini ada Nulis Derajat, ada Tessa Mariska, ada Maulina, ada Mayang, ada Indah Sari, ada Dulu, ada Mami Eva Manurung, ada Eci. Ini kita semuanya juga akan bikin video klip di tanggal 6. Kenapa? Karena Mama Eva Manurung membuat lagu judulnya Mundulir yang rame hujatan sampai jutaan. Ada yang di TikTok orang tuh 10 juta yang menghujat, ya. Akunnya Tessa Mariska ada 5 juta orang yang nonton gitu. Jadi memang spektakuler nih. Jadi habis kita wedding ini kita belum sempat yang mesra-mesra dulu karena besok aja langsung kita tamu pagi-pagi ambiar, terus siangnya langsung kuis, besoknya lagi langsung syuting tanggal 6 itu untuk netizen. Tapi orang tua Ditunda ngerestuin dulu, kan? ngomongan ditunda dulu. Ngomongan sementara dia sih, aku sih nggak pakai KB ya kan, seadanya insya Allah apapun yang dikasih Tuhan ya kan. Maksudnya ya nggak pakai planning gimana, intinya kalau emang sampai Kalau ngomongan sih intinya tunggu SMA dulu. Tahun depan kan udah SMA pengennya insya
Allah sih. tahun depan sih kalau Tapi kalau dikasih tergantung anak kan. secepatnya ya nggak apa-apa. Anak sendiri gimana kan restuin? Anak juga baru izin tadi malam Tadi malam. jujur aja. Kenapa sih semua serba mendadak? Iya emang Aku alat untuk hamil satu. Iya makanya, karena aku sibuk banget sayang, aku tuh ngurusin kamu sama Sunan Kalijaga banyak banget. Jadi untuk makanya kan tadi Sunan ikut ngomong kan, tiap hari kemana-mana berdua kata Sunan ya, dan true gitu, karena banyak bahkan trans aja sampai ini beneran nggak sih, jangan-jangan bayaran, masa aku sampai dibilang kayak gitu, aku nggak mungkin settingan lah, ngapain aku settingan gitu. Jadi ini emang real ya kan, jadi kita dari kemarin itu kenapa dadakan, emang kita tuh kerja terus ya, planning mau ngapain, jadi ya mungkin kalau dibilang kawin muda ya kayak gini, kawin muda udah jumpa kok, yang penting udah nikah. Tapi anak gimana? Protes nggak? Anak tadi malam aku juga shock juga ya, karena jujur anakku juga sempat kecewa sama dia, karena kan kemarin kita sempat di LBK 3 bulan yang lalu ya, terus dia pergi lagi nih, udah sempat masuk Brownies nih, di Brownies dia udah ngomong, memang kalau teman-teman pengen lihat di Brownies dia sempat ngomong ya, saya akan nikahin Berki di tahun di bulan Mei ya. Waktu itu di cumi-cumi fisik juga sempat ngomong ya, di bulan Mei. Nggak lama ngambek ya kan, karena sesuatu ngambek berhenti. Nah di situ marah. Jadi tadi malam tuh aku baru depan ya kan, aku sampai bilang sama dia, aku ngomong nggak ya, soalnya anakku kan mungkin kecewa. Ya alhamdulillah akhirnya aku izin lagi di mobil tadi malam jam 10 malam.